Perkenalkan, nama saya Beatrice Lara. Saya dari kelas A2 semester 4 Prodi Manajemen. NIM saya 201041717166. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis budaya Korea. Setelah era 1960-an, tujuan utama manajer Korea dalam melakukan manajemen bisnis menjadi berubah haluan atau orientasi. Manajemen bisnis yang dilakukan lebih berorientasi pada memaksimalkan keuntungan perusahaan, khususnya pada perusahaan swasta. Sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan pada investasi uang. Baiklah, di sini saya juga akan membahas bab satunya itu sistem pemasaran dan kebijakan personalia. Nah, yang keduanya itu ada sistem evaluasi, dan yang ketiga itu ada sikap individu dalam perusahaan dan komunikasinya. Kemudian yang keempat, suksesi yang tidak setara. Maksud dari suksesi ini bisa kita artikan sebagai perubahan. Kemudian yang kelima ada prinsip senioritas, dan yang keenam ada eksklusif dan sentralisasi kekuasaan. Karakteristik manajemen bisnis. Menurut penulis, tujuan manajemen bisnis Korea ke arah stabilitas perusahaan termasuk pada orientasi jangka panjang. Hal ini dilakukan karena karakteristik budaya dan manajemen bisnis Korea. Perusahaan bisnis Korea belajar dari pengalaman bahwa stabilitas perusahaan memiliki pengalaman yang berharga jika kita bandingkan dengan pertumbuhan dan profitabilitas. Jika kondisi ekonomi suatu negara tidak stabil, misalnya terjadi inflasi, maka tidak berdampak besar bagi perusahaan yang memiliki orientasi jangka panjang. Perusahaan Korea mengoperasikan sistem ganjarannya yang mempertimbangkan senioritas dan kemampuan. Kebijakan personalia tradisional pada pemerintah Korea sangat mengandalkan pada hubungan-hubungan antar pribadi. Kecenderungan tersebut adalah menghargai para karyawan senior dan karyawan-karyawan yang bertugas dalam waktu yang panjang. Nah, ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi ini yang dilakukan perusahaan-perusahaan Korea bersifat inklusif, yaitu evaluasi dilakukan berdasarkan prestasi, sikap, dan kemampuan. Sikap individu dalam perusahaan dan komunikasinya. Para karyawan perusahaan-perusahaan Korea menganggap banyak otoritas tradisional atasan banyak sekali diterapkan, di mana semakin muda usia karyawan, maka akan semakin sedikit pengalaman kerja yang dimiliki. Begitupun juga sebaliknya, semakin tua usia karyawan, maka pengalaman kerja yang dimiliki semakin banyak dan otoritas akan semakin tinggi. Pengaruh budaya tradisionalnya di manajemen bisnis Korea. Karakteristik praktik-praktik manajemen Korea merupakan ciri-ciri yang unik dari kebudayaan organisasi pada perusahaan-perusahaan Korea dan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tradisional sebagai sari dari sistem keluarga tradisional. Hal tersebut menyebabkan pengaruh kehidupan tidak dapat diabaikan atau pemilik mengelola sendiri perusahaan. Suksesi yang tidak setara. Dalam kehidupan keluarga tradisional Korea, warisan kekayaan keluarga dalam sistem keluarga Korea berbentuk warisan yang tidak setara, di mana laki-laki, anak tertua, diberi perlakuan istimewa.
Nah, selanjutnya ada prinsip senioritas. Dalam kehidupan sehari-hari, orang harus berbicara dengan penuh hormat, bersikap hormat terhadap orang lain di luar keluarga yang lebih tua atau memiliki posisi lebih tinggi. Dalam prinsip ini digunakan dalam organisasi manajemen Korea sebagai standar yang digunakan untuk menaikkan atau meningkatkan gaji yang didasarkan pada prinsip personal. Prinsip senioritas dapat dikatakan sebagai penghargaan yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan senior, karena mereka sudah ikut berjuang membesarkan perusahaan, dan pengorbanannya juga selama ini diakui oleh perusahaan dengan cara memberikan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan karyawan junior. Eksklusifisme dan sentralisasi kekuasaan. Dalam kehidupan sosial tradisional Korea, pertalian darah dan status sosial mengandung latar belakang sikap orang Korea yang menimbulkan suatu cara berpikir yang eksklusif atau tertutup. Otoritas patriarkal keselarasan. Misalnya, seorang ayah memiliki hak sebagai kepala keluarga dan hak sebagai ayah, sehingga ia menggunakan otoritas mutlak dan sepihak atau sistem patriarkal untuk mengatur orang-orang di bawahnya guna untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Norma-norma perilaku masyarakat Korea juga didasarkan pada konsep kepatuhan anak-anak pada orang tua. Terlihat jelas pada hubungan ayah dan anak laki-lakinya tadi. Nah, kesimpulan dari analisis manajemen Korea ini yaitu perusahaan Korea dalam melakukan kegiatan bisnis lebih menekankan pada pendekatan sumber daya manusia, sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat turnover dan PHK karyawan. Karakteristik praktek-praktek manajemen Korea merupakan ciri-ciri yang unik dari kebudayaan organisasi pada perusahaan Korea yang tradisional sebagai sari-sari sistem keluarga tradisional. Baiklah, demikian hasil presentasi saya mengenai analisis manajemen Korea. Sekian dan terima kasih.